Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini, IO Irwan akan berbagi bersama membahas tentang kriteria pelamar seleksi P3K bagi non-ASN yang terdaftar di BKN. Oke, langsung saja. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Selanjutnya, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dibutuhkan percepatan penyelesaian pendataan non-ASN dan seterusnya. Selanjutnya, mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916 dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Nah, sebelumnya kan sudah ada seleksi P3K tahap 1 di bulan awal Desember tadi kemarin. Kemudian, yang kedua adalah tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi pengadaan CPNS. Jadi kemarin jika ada tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka bisa mengikuti seleksi P3K tenaga non-ASN yang tahap 2 ini. Yang kedua, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN, baik P3K maupun CPNS. Jadi ada 3 syarat ini. Selanjutnya, pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi intinya kita tidak bisa berpindah instansi. Jika berada di dinas pendidikan, maka yang dilamar adalah di dinas pendidikan. Jika di dinas sosial, maka ya ada di dinas sosial. Jadi seperti itu. Mungkin kalau untuk formasi sekolah dasar mungkin juga termasuk instansi dinas pendidikan. Jadi bukan di sekolahnya, tapi di instansi dinas pendidikan. Kemudian, pelamar yang dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan yang pertama adalah pengelola umum operasional, yang kedua adalah operator layanan operasional, yang ketiga adalah pengelola layanan operasional, dan yang keempat adalah penata layanan operasional. Jadi, formasi yang ada di seleksi P3K tahap 2 ini semuanya adalah formasi P3K teknis. Jadi untuk guru yang terdaftar di database BKN dan sebelumnya belum punya formasi atau tidak memenuhi syarat bisa mendaftar di 4 formasi ini. Namun kemungkinan untuk guru itu ada di penata layanan operasional untuk jabatan tampungannya. Nah, ini biasanya untuk penata layanan operasional ini menggunakan ijazah setingkat S1. Untuk yang lainnya
seperti operator mungkin bisa menggunakan ijazah SMA. Jadi nanti bisa dicari lebih jauh terkait 4 jabatan ini. Keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diusulkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK terhadap atau kepada menteri. Jadi nanti bagi tenaga non ASN itu akan ada usulan kebutuhan dari PPK kepada menteri. Jadi mungkin kalau di P3K tahap 1 kemarin mungkin sudah penuh, mungkin akan ada kebijakan baru untuk pengusulan, istilahnya adalah jabatan baru, mungkin seperti itu. Tapi juga bisa tidak menutup kemungkinan memang jabatannya itu hanya yang P3K tahap 1, tapi untuk P3K tahap 2 jika sudah penuh mungkin bisa menjadi P3K paruh waktu. Ini sama untuk kelima, ini berhubungan dengan yang keempat. PPK mengusulkan kebutuhan kepada menteri. Keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik, artinya yang nomor 1. Jadi yang akan dinyatakan lulus sebagai P3K penuh waktu adalah yang berperingkat terbaik. Nah, untuk poin ketujuh ini cukup menyenangkan karena di sini dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian paruh waktu. Artinya semua peserta seleksi ini akan dinyatakan lulus, namun yang berperingkat terbaik akan menjadi P3K penuh waktu, sedangkan sisanya semuanya yang mengikuti seleksi akan menjadi P3K paruh waktu. Mungkin poin ini lebih baik dibandingkan dengan status sebagai honorer. Kemudian untuk tahun 2025 nanti juga tidak ada istilah honorer lagi. Istilahnya adanya hanya ASN PNS dan ASN P3K, sehingga semuanya jadi P3K. Mungkin ada yang P3K penuh waktu, ada yang P3K paruh waktu. Nah, untuk P3K paruh waktu, nanti teman-teman bisa mencari lebih jauh di internet mungkin, atau tanya pada teman apa itu bedanya antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, sekilas yang Iyo Irwan tahu itu adalah di gajinya dan jam kerjanya. Untuk jam kerjanya kalau penuh waktu ya seperti biasa sampai mungkin jam 2 untuk guru, mungkin sampai jam 4 kalau di kantor yang 5 hari kerja. Kemudian untuk paruh waktu mungkin hanya sampai jam 12, kemudian gajinya juga separuh dari P3K penuh waktu. Kemudian kedelapan, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK pada menteri. Nah, ini sama dengan poin ke-5, ke-4. Selanjutnya poin ke-9, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi. Nah, ini perubahan kebutuhan organisasi. Penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini kalau di sini kan misal guru kan juga dipaksa untuk mengikuti tenaga teknis, padahal di instansi misal di dinas pendidikan mungkin tenaga teknis itu tidak begitu banyak yang dibutuhkan, sedangkan untuk P3K tahap 1 kemarin juga banyak sekali yang sudah mendaftar P3K teknis dan yang lulus mungkin juga tidak semuanya. Jadi sebenarnya kalau ditambah dengan guru mungkin jadi overload ya. Nah, mungkin kalau poin ke-9 ini semoga saja ada kebijakan lanjutan, mungkin kalau guru nanti ikut tenaga teknis, kalau lulus jadi tenaga teknis, kalau tidak lulus kan paruh waktu. Ya semoga saja nanti paruh waktunya juga bisa tetap
jadi guru. Kalau nanti P3K-nya juga paruh waktu di teknis, mungkin sekolah yang ditinggalkan juga akan kebingungan. Jadi nanti akan terjadi kekurangan guru. Jadi moga saja harapan kita nanti tetap jadi paruh waktu tapi tetap mengajar di guru. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah punya sertifikat pendidik, mungkin yang didapat dari PG Prajabatan atau mungkin ada yang ikut PPG guru tertentu atau dengan model yang terbaru ini, tentunya juga akan galau ya, bingung karena nanti kalau jadi P3K teknis tentunya kan serdiknya tidak bisa dipakai. Tapi biasanya untuk P3K itu kalau ingin mengikuti seleksi ASN lain untuk CPNS misalnya itu tidak harus mengundurkan diri. Jadi nanti andai kata di tahun yang akan datang ada seleksi CPNS guru dan Anda punya serdik, biasanya kan bisa ikut. Nah, jadi nanti silahkan serdik itu juga tetap bermanfaat dan teman-teman ikuti saja alurnya untuk seleksi P3K tahap 2 ini. Yang penting kalau menurut Iyo Irwan adalah mengamankan database di BKN, jangan sampai database yang sudah masuk kemudian kita tidak ikut seleksi ini dan nanti hilang. Dan tentunya kalau berkata dengan karir dan pekerjaan, mungkin kita harapannya jadi guru tapi belum tentu kan takdir atau kehendak Tuhan kita jadi guru. Bisa saja kita nanti bisa lebih sukses di tenaga teknis. Jadi mungkin kita bisa istilahnya tetap bekerja dengan sepenuh hati dimanapun kita berada, baik di guru atau nanti di tenaga teknis. Dan di poin 10, dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri. Jadi nanti kalau tentunya kan mungkin karena tenaga teknisnya di sekolah itu butuhnya hanya 2 misalkan, karena di sekolah itu yang daftar dari guru itu ada 3 dan di tenaga teknisnya sebelumnya ada 2, kan jadi 5. Kalau butuhnya 2 terus ada 5, nah maka harus ada hal terkait dengan penyesuaian penetapan kebutuhan. Nah ini pokoknya kita tunggu saja ke depannya di tahun 2025 terkait penyelesaian masalah honorer ini, apakah nanti tetap jadi P3K penuh waktu atau paruh waktu, ataukah ke depannya seperti yang beredar-edar di mana-mana mungkin ada usulan P3K jadi ASN PNS. Nah mungkin sebenarnya P3K itu kan gajinya lebih besar dari PNS. Nah itu sebenarnya P3K itu lebih banyak sebenarnya untuk gaji. Kalau untuk jadi PNS kan harus melewati CPNS. Kalau jadi CPNS nanti gajinya hanya 80% selama kurang lebih 2 tahun, ditambah 2 tahun itu mungkin juga tunjangan-tunjangan seperti sertifikasi juga tidak boleh diperoleh. Jadi nanti sebenarnya P3K itu lebih enak karena di tahun pertama sudah mendapatkan gaji penuh 100%. Kalau CPNS itu kan selama 2 tahun itu maksimal hanya 80% dan tidak mendapat tunjangan. Jadi kalau punya sertifikat pendidik pun tidak akan dapat tunjangan sertifikasi guru itu selama CPNS. Jadi nanti tetap ada untung ruginya kalau mau jadi ASN CPNS atau masih tetap ASN P3K. Nah mungkin di PNS jenjang karirnya seperti mutasi, kemudian promosi, kemudian pensiun itu mungkin lebih baik. Tapi sebenarnya sudah ada pembahasan di Taspen untuk terkait pensiun P3K. Itu kan pensiun itu sebenarnya kan pemotongan gaji. Nah mungkin perbedaannya di situ, di P3K belum ada pemotongan gaji dari PT Taspen. Dan yang ke-11 poin terakhir, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini tanggalnya adalah 10 Desember 2024, ditetapkan oleh Menteri yang baru Ibu Rini Widiantini. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Demikian teman-teman terkait dengan kriteria pelamar seleksi
P3K dari tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN. Semoga informasi dari Iyo Irwan ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.